Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah bertemu ya melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama menuntut ilmu agama Allah, di mana ilmu merupakan suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang Rasulnya SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu adalah suatu keutamaan, suatu standar kemuliaan bagi seorang hamba yang telah Allah berikan kepadanya di kehidupan ini. Maka tentulah wajib bagi seorang mukmin, orang yang beriman dan orang yang muslim ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semangat meraih apa yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan tersebut keutamaan dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar pemberian yang terbaik adalah pemberian ilmu kepada seorang hamba tersebut. Karena dengan ilmu tersebut akan meningkatkan keimanan seorang hamba, terkhusus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah itu dengan ilmu. Begitu juga ma'rifatu syariatillah atau mengenal ahkamillah, hukum-hukum yang Allah syariatkan. Begitu juga mengamalkan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan baik, amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota badan kita, atau amalan yang berkaitan dengan harta, itu semua membutuhkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang ingin meraih keutamaan yang tinggi ini, yaitu kemuliaan ilmu dan juga amal, maka wajib kita untuk terus semangat menuntut ilmu agama Allah, mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, dan mengkajinya, serta memurajaah, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Setelah itu kita mendakwakan ilmu yang telah kita amalkan dan sabar dalam perkara-perkara tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah ke depannya kita akan membahas satu kitab yang sangat mulia ya, yang ditulis oleh seorang ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, kezuhudannya, dan juga kefakihannya dalam agama Allah, dan juga manhajnya di dalam menempuh sunnah Rasulullah SAW hingga wafatnya, yaitu Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau yang beliau susun tentang perkara ini, yaitu kitab Lataiful Ma'arif, yang berkaitan dengan amalan-amalan yang terikat atau terkait dengan bulan-bulan agama Islam, bulan-bulan Islam, khususnya di bulan Ramadan,
Kemudian apa yang beliau tulis tersebut, ya, beliau menyebutkan asar-asar baik dari hadis Rasulullah SAW maupun perkataan para salafus soleh yang begitu banyak, ya, bukti keluasan ilmu beliau dan kefahaman, kefakihan beliau dalam agama Allah. Kemudian kitab beliau tersebut diringkas untuk memudahkan kaum muslimin memahaminya dan juga membacanya oleh seorang ulama yang besar juga, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Muhammad Al-Qasim rahimahullah ta'ala. Insya Allah sebelum kita masuk membahas kitab ini, yaitu Wadhaifu Ramadan, ya, Mukhtasar min Lataifil Ma'arif Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ibn Muhammad Al-Qasim, kita akan membahas sedikit tentang biografi penulis Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala yang ringkas, ya, dan juga biografi Syekh Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad Al-Qasim rahimahullahu ta'ala. Taib, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah namanya Abdurrahman, ya. Beliau Al-Hafidh, Al-Imam, Al-Allamah. Kunyah beliau adalah Abul Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abil Barakat Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan Ibnu Rajab. Kenapa beliau dinamakan Ibnu Rajab padahal nama beliau adalah Abdurrahman? Rajab itu adalah salah satu gelar kakek beliau, ya, yaitu kakek beliau yang bernama Abdurrahman. Jadi beliau memiliki ayah bernama Ahmad, kemudian memiliki kakek bernama Abdurrahman, seperti nama beliau Abdurrahman bin Ahmad ibn Abdurrahman. Tetapi kakek beliau yang bernama Abdurrahman ini terkenal dengan gelar Rajab, ya. Kenapa? Karena beliau lahir bulan Rajab. Dan kakek beliau ini terkenal dengan keulamaannya, termasuk ulama besar juga. Bahkan para ulama menggelari kakek beliau yang bernama Rajab atau Abdurrahman ini dengan Al-Muhaddis. Begitu juga dengan gelar-gelar yang lainnya, Al-Alim, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu anak-anak beliau dikenal dengan Ibnu Rajab. Maka anak beliau yang bernama Ahmad pun dipanggil Ibnu Rajab atau anaknya Rajab. Yang Rajab yaitu Abdurrahman. Setelah itu cucu beliau juga yang bernama Abdurrahman pun dipanggil Ibnu Rajab. Kemudian setelah itu dikenallah beliau dengan panggilan yang terkenal dengan nama Ibnu Rajab dari nama kakeknya. Beliau lahir di Baghdad tahun 736 Hijriah, abad ke-8 Hijriah. Kalau sekarang 1447, abad ke-15, berarti kurang lebih 7 abad yang lalu, ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 795 Hijriah. Secara singkat, beliau adalah ulama besar dan istiqomah hingga wafatnya di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di atas pemahaman para salafus saleh, dan itu terlihat dari karya-karya beliau yang sangat banyak, ya. Dan di antara karya beliau yang masyhur, ya, yaitu Lataiful Ma'arif yang berkaitan dengan eh, raqaik, ya, tapi berkaitan dengan adab, akhlak, dan yang lainnya. Adapun karya beliau lainnya itu sangat banyak, ya. Maka di antara satu karya beliau yang insya Allah akan kita bacakan ini adalah hasil dari tulisan beliau untuk kaum muslimin, ya, sebagai ilmu yang berlanjut, yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian ilmu itu pun sampai kepada kita hingga hari ini. Dan di antara karya beliau, ya, di antara karya beliau yang lainnya yaitu Bayanu Fadli Ilmi Salaf Alal Khalaf, kemudian Wa Takhwif Minan Nar, Wa Ta'rif Bijali Daril Bawar,
wa ahwalil kubur wal farqu bainan nasiha wa ta'bir. Kemudian juga Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Begitu juga Jami'ul Ulum wal Hikam yang kita kaji ya setiap Sabtu, yaitu kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah SAW ya, dari hadis Arba'in, kemudian beliau lengkapi menjadi 50 hadis, menjadi 50 hadis Nabi SAW sebagai pokok-pokok dasar agama Islam. Dan karya beliau yang lain yang banyak. Saya tidak akan memperpanjang. eh, dari tulisan beliau, ya, sebagaimana yang kita kaji pada Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau mensyarah hadis Rasulullah SAW, terlihat ya kefakihan beliau, kecerdasan beliau, hafalan beliau, begitu juga keilmuan dan ke kezuhudan beliau ya. Kemudian nukilan-nukilan para ulama yang disampaikan, begitu juga pemahaman beliau dari hadis Rasulullah SAW, maka tidak diragukan lagi keilmuan beliau rahimahullah taala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala jariah baginya atas ilmu yang karya yang ditinggalkannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kaum muslimin khususnya buat kita di zaman ini. Rahimahullah taala. Kemudian setelah itu kita akan sedikit menjelaskan tentang biografi Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Al-Qasim rahimahullah taala. Ya. Nama beliau juga Abdurrahman ya. Seperti nama Ibnu Rajab rahimahullah taala. Beliau bernama Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaqqiq. Ini gelar-gelar beliau. Nama beliau adalah Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim Al-Asimi. Beliau lahir di Najd ya, atau di sekarang Riyadh ya, di kota Riyadh. Dan beliau termasuk eh, dari kabilah Asimi, yaitu bagian dari kabilah Qahtan. Lahir tahun 1312 Hijriah, abad ke-14. Jadi kurang lebih mungkin 100 tahun kurang yang lalu ya, beliau sudah wafat. Rahimallahu ta'ala. Dan beliau rahimallahu ta'ala wafat pada tahun 1392. Beliau termasuk ulama besar, khususnya di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi. Ulama besar, dikenal namanya, kemudian dikagumi keilmuannya dan juga warisan beliau. Karena beliau mewarisi banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antara tulisan yang paling bermanfaat hingga saat ini ya, dan sangat bermanfaat buat para ulama yang lainnya juga para penuntut ilmu ketika beliau mengumpulkan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bersama anak beliau ya, Syekh Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim. Beliau mengumpulkan risalah-risalah tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian beliau susun fatwa-fatwa beliau dari seluruh negeri kaum muslimin di seluruh dunia ini. Tidak hanya yang ada di Arab Saudi, bahkan beliau mencari naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ke seluruh penjuru kaum muslimin. Maka beliau berjalan ke Syam, ya, ke Palestina, ke Suriah, ke Libanon. Kemudian beliau juga berjalan ke negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, di mana saat itu kita ketahui ya untuk perjalanan tidak semudah seperti ini ya, transportasinya. Ya, dan Arab Saudi tidak seperti saat ini zaman itu ya, tetapi beliau dengan kesungguhannya, semangatnya dalam menjaga ilmu, kemudian mengumpulkan ilmu, maka terkumpullah yang kita kenal dengan Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau kumpulkan menjadi
kurang lebih 35 jilid ya sampai saat ini yang disempurnakan oleh anak beliau ya Syekh Muhammad rahimallahu taala ya. Dan subhanallah ya, karya-karya beliau yang lain banyak. Di antaranya ini ringkasan Wadhaifur Ramadan yang akan kita bacakan ini adalah karya beliau yaitu Syekh Abdurrahman ya Ibn Al-Qasim rahimahullah taala. Dan subhanallah keberkahan dari ilmu beliau ya, keberkahan yang Allah berikan kepadanya itu terbukti dengan Allah anugerahkan kepadanya anak-anak cucu yang anak-anak cucunya pun menjadi para ulama ya. Di antara anak beliau yang sangat masyhur ya yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Qasim ya rahimahullah taala. Dia termasuk ulama besar juga. Begitu juga cucu beliau yang saat ini masih hidup menjadi imam imam di Masjid Nabawi ya, termasuk imam imam masjidnya, imam utama ya, Masjid Nabawi dan termasuk ulama besar juga yang menulis banyak karya. Saat ini karya beliau dirasakan juga manfaatnya untuk anak-anak kaum muslimin. Di antaranya adalah Mutun Thalibil Ilmi ya, yang dihafal oleh para pelajar kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin dari seluruh dunia yang datang ke Masjid Nabawi, mereka menghafal mutun-mutun atau kumpulan-kumpulan matan usuluddin ya, usul-usul agama ini yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Muhsin ya, Ibn Muhammad, Ibn Abdurrahman Al-Qasim Hafizahullah Ta'ala. Beliau Syekh Abdul Muhsin merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman Al-Qasim. Dan Syekh Abdul Muhsin sekarang menjadi imam di Masjid Nabawi, juga menjadi ulama besar ya, yang kaum muslimin banyak me, apa namanya menuntut ilmu darinya karena beliau juga memiliki dars di Masjid Nabawi dan beliau juga aktif menulis tulisan beliau bisa kita dapatkan di website beliau ya Al-Qasim Hafizahullah Ta'ala. Subhanallah ini adalah keberkahan dari seorang ulama yang jujur, yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, yang ingin mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat dengan ilmu ya, yang agung ini yaitu kitabullah, kemudian hadis Rasulullah SAW, kemudian pemahaman para salafus saleh yang mereka bersungguh-sungguh menghafalnya, membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mentadaburinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengikhlaskan amalannya, jujur di hadapan Allah, ingin mendapatkan kemuliaan ini dengan ilmu, dengan menyebarkan ilmu, dengan mengamalkan ilmu, sehingga dapatlah keberkahan itu, dan beliau pun rahimahullah ta'ala mendapatkan keutamaan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau ya. Kemudian ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan beliau juga rahimahullah taala mendapatkan pahala jariahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin eh, biografi singkat tentang ulama yang menulis kitab yang insya Allah akan kita baca pada kesempatan kali ini. Dan kitab ini kitab yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan di dalamnya memiliki banyak keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut satu bulan penuh penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan. Bahkan Allah jadikan satu malam spesial, malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan ini dengan menurunkan Al-Qur'an di bulan tersebut. Maka insya Allah kita akan membaca ringkasan dari Lataiful Ma'arif yaitu Wadhaifur Ramadan yang ditulis tentang keagungan bulan Ramadan, keagungan puasa dan juga amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan biiznillahi taala. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita. Kemudian Allah membimbing kita dan menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Naam, ini adalah kitab yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan pada kali ini ya. Qala muallif rahimahullah taala Syekh Abdurrahman ibn Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa bil fadli wa tashrifi syahra Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa khassahu bil afwi wal ghufran wa ikhtassa man istafahu bifadlin minhu wa amtinan wa ayqadha bil wa'di man waffaqahu fi hadzal musimil 'azimi sya'n wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal ihsan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Naam, beliau membuka kitab ini dengan basmalah dan ini diantara adab dan kebiasaan para ulama ya, memulai kitab atau tulisan mereka dengan basmalah, mengikuti Al-Quranul Karim yang Allah SWT memulai kitabnya dengan basmalah. Begitu juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW di mana beliau menulis surat-suratnya dengan basmalah, dan juga para salafus soleh kita dahulu memulai dengan basmalah. Basmalah ya, secara ringkas ini merupakan kalimat yang agung, kalimat isti'anah, kalimat tabaruk, kalimat meminta, kalimat ta'zim juga. Kemudian di dalamnya ada tawassul dengan Asmaul Husna yang paling agung, yang paling mulia, lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ba di sini adalah ba isti'anah, yaitu dengan menyebut nama Allah, maksudnya adalah meminta pertolongan, bertawassul dengan menyebut lafzul jalalah. Lafzul jalalah, nama Allah, zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, yaitu Allah pemilik uluhiyah, pemilik sifat ketuhanan yang maha sempurna, Jalla wa'ala, kemudian yang wajib diibadahi oleh semua makhluk, ya, yang wajib diibadahi oleh semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dua dari Asmaul Husna yang agung, yang mulia, yang diambil dari sifat rahmat, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, rahmat Allah yang maha sempurna, di mana Ar-Rahman itu pemilik rahmat yang maha sempurna, yang maha luas, dan Ar-Rahim pemilik rahmat yang rahmat tersebut sampai kepada makhluknya. Ya. Ar-Rahman, sebagian ulama menyebutkan sifatul dzatiyah, War-Rahim sifatul fi'liyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang dua-duanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang maha luas, yang maha sempurna, yang memiliki keberkahan. Ya. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan apabila seorang hamba dirahmati Allah, beruntunglah dia. Beruntunglah dia di dunia dan di akhirat. Karena itu, para ulama senantiasa bertawassul, beristi'anah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna tersebut, bertawassullah dengan asmaul husna. Dan di antara nama-nama Allah yang maha indah adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, maka di sini beliau meminta tolong kepada Allah agar diberikan rahmatnya, agar diberkahi, agar dimudahkan apa yang ingin beliau tulis di selanjutnya, yaitu berkaitan dengan ringkasan tentang
eh, bulan Ramadan ini atau amalan-amalan yang mulia di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu secara singkat ya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala pemilik pujian, dan Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya juga dengan puji-pujian kepadanya. Alhamdulillah. Ya, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu as-sana'u. As-sana'u ma'al hub wa ta'zim. Ya, pujian yang disertai dengan pengagungan di dalam hati, dengan lisan, dengan amal perbuatan, dan juga al-mahabbah, ya, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau bersalawat ya kepada Rasulullah SAW. Setelah itu beliau pun menyebutkan tentang apa yang akan beliau tulis ya. Di sini ada tahlil ya, ada tasyahud, dan juga ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada mukhtasarun latifun fi wadha'ibi hada al-musim syarif. Kata beliau, ini adalah ringkasan yang sangat lembut, yang sangat agung ya, yang berkaitan dengan atau ringkasan yang sangat apa yang sangat mudah gitu, berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan di musim yang penuh kemuliaan ini, yang membangkitkan semangat dan juga membangkitkan azam tekad kita untuk memperbanyak amalan-amalan di waktu-waktu yang mulia di bulan Ramadan ini. Wallahu as'alu an yuwaffiqana lima yuhibbu minat ta'at wa an yudha'ifa lana al-hasanat wa yaghfira lana as-sayyi'at wa yastajiba lana ad-da'awat innahu jawadun karim. Kemudian beliau menutup mukaddimah beliau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebiasaan adab-adab para ulama setelah mereka meminta tolong kepada Allah dengan basmalah, memuji Allah, kemudian bertahlil ya tasyahud, begitu juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian menjelaskan sedikit tentang isi dari kitab ini. Setelah itu mereka akan tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mengamalkan apa yang beliau cintai dan apa yang Allah cintai maksudnya, dan semoga Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita dan mengampuni segala keburukan-keburukan kita. Dan semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan lagi Maha mulia. Jawadun Karim di Syekh Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim rahimahullahu taala. Naam. Ini mukaddimah yang beliau sebutkan di mukhtasar ini ya. Kemudian kita masuk pada pembahasannya. Kitab ini atau mukhtasar kitab ini ya, ringkasan dari kitab ini berisi tentang beberapa fasal atau beberapa majelis ya, atau beberapa tema ya, atau beberapa poin mungkin kita bisa sebutkan, berapa bagian. Kurang lebih di sini akan disebutkan ada 12. Semoga Allah mudahkan bisa kita bacakan semua. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Nanti akan disebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Dan juga perkataan-perkataan salaf tentang itu. Kemudian yang kedua tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga tentang keutamaan dermawan, ya, berzakat, infak, sedekah, dan amalan yang lainnya, dan juga tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian tentang salat tarawih ya, di bulan Ramadan. Tentang qiyam Ramadan, menegakkan ibadah-ibadah malam di bulan Ramadan. Kemudian tentang 10 pertengahan bulan Ramadan. Kemudian tentang keutamaan 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian 7 akhir di bulan Ramadan. Kemudian malam Lailatul Qadar yang sangat diharapkan ya. Kemudian amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Kemudian perpisahan dengan bulan Ramadan. Setelah itu beliau tambahkan sedikit di sini tentang
puasa 6 hari di bulan Syawal ya sebagai apa namanya puasa lanjutan setelah puasa bulan Ramadan. Adapun yang pertama, fadlu syahri Ramadan. Beliau akan sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Qala muallif rahimallahu taala fadlu syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tufattahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim rawahu Ahmad wan Nasa'i wa ruwiya ataakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan. Ja'a syahrus siyami bil barakat fa'akrim bihi min zairin huwa ati. Kemudian beliau membawakan hadis Ubadah ibn Samit ya, radhiyallahu taala anhu wa an Ubadah marfu'an atakum Ramadan syahrun barakatun yaghshakumullahu fihi fayunazzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi ad-du'a yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallah rawahu Tabrani wa ruwatuhu thiqatun. Taib. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Nasai. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh para ulama yang lainnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kedatangan bulan Ramadan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Telah datang kepada kalian wahai sahabatku ya, bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian di bulan ini berpuasa. Bagian dari rukun Islam ya. Di dalamnya, di dalam bulan tersebut tufattahu abwabul jannah. Allah akan membuka pintu-pintu surganya. Dan juga di dalam bulan tersebut Allah akan menutup pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian di dalam bulan itu syaitan-syaitan akan dibelenggu. Kemudian di dalam bulan itu ada satu malam yang malamnya lebih baik dari 1.000 bulan. Siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan tersebut atau kebaikan malam tersebut, sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan tersebut. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasai. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, riwayat yang lain ini yaitu disebutkan oleh Abi Tahir As-Salafi ya dalam kitab beliau Juz'un bintikhabi Abi Tahir, hadis yang ke-19, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Atakum Ramadan, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ya. Atakum Ramadan sayyidus syuhur. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, pemuka dari bulan-bulan Islam. Famarhaban bihi wa ahlan. Maka selamat datang dan selamat atas kedatangan bulan tersebut. Ya. Hadis ini, ya, hadis yang serupa juga nanti akan disebutkan. Hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bergembira, menyambut dengan kegembiraan akan masuknya bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Dan kabar gembira ini Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala
disebutkan ya bahwasanya Rasulullah bahwasanya ketika Allah SWT ingin menyampaikan akan datang mauidhah, kemudian syifa, kemudian hudan, kemudian rahmat dari sisi Allah, Allah SWT berfirman, "Fabidzalika falyafrahu." Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dalam surat Yunus itu ayat ke-58. Katakanlah dengan karunia Allah dan juga dengan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka bergembira karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan ya. Maka di sini Rasulullah SAW ya, memberikan kabar gembira dan juga menyampaikan kabar gembira ini penuh dengan kegembiraan kepada para sahabatnya. Dan juga kabar gembira ini tentunya sampai kepada kita kaum muslimin. Dan hendaklah kita juga bergembira dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inilah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah SWT, juga keimanan seorang hamba kepada apa yang ada di sisi Allah SWT, keberkahan, rahmat, karunia, dan itu tentunya pahala-pahala dari amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, juga karunia yang besar dari sisi Allah yang Allah akan berikan ya secara istimewa kepada hamba-hambanya yang beriman, yang nanti hamba-hambanya yang beriman akan penuh kebahagiaan, penuh kesuksesan, bahkan mereka akan terkaget-kaget begitu besarnya karunia Allah yang akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian disebutkan dalam bait syair ini, Ja'a syahrus siyami bil barakat, telah datang bulan yang penuh keberkahan ya, dengan apa namanya bulan puasa yang penuh dengan keberkahan. Fa'akrim bihi min zairin huwa ati, maka muliakanlah ya, yaitu bulan yang datang kepada kalian atau kepada kita ya. Kemudian dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, hadis ini disebutkan beliau secara marfu ya, yang menunjukkan bahwasanya sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Beliau mengatakan, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun barakah, bulan yang penuh keberkahan, yaghsyakumullahu fihi, di mana Allah akan menaungi kalian di bulan tersebut. Fayunazzilu rahmah, Allah akan menurunkan rahmat. Wa yahuttul khataya, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yastajibu fihi doa, Allah akan mengabulkan doa. Yang zurullahu ila tanafusikum fihi, Allah akan melihat, memperhatikan perlombaan kalian, perlombaan amal soleh ya di bulan tersebut. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah akan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah amalan-amalan kalian di hadapan Allah. Fa inna syaqiyya, orang yang celaka, man hurima fihi rahmatullah, siapa yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa fi sahihaini, diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dua kitab sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza dakhala Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futtihat abwabus sama, akan dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, maksudnya pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan akan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, maka akan dibelenggu setan-setan." Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, futtihat abwabur rahmah, akan dibuka pintu-pintu rahmat. Walahu aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, begitu juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu, maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan." Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau telah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila masuk hari pertama di malam bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatul jin," akan dibelenggu syaitan-syaitan dan termasuk jin yang paling jahat ya. Wa ghulliqati abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka. Falam yaftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang akan dibuka. Wa futtihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang terkunci. Wa yunadi munadin, maka akan datang penyeru sambil berseru, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan atau orang yang suka berbuat baik, akbil, sambutlah bulan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang pelaku kejahatan, pelaku dosa, pelaku maksiat, berhentilah kalian. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan Allah merdekakan dari api neraka. Maksudnya Allah bebaskan dari api neraka. Wadzalika kullal lailatin, dan hal tersebut terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim. Naam, hadis ini juga hadis yang menyebutkan tentang sambutan ya, tahniah, penyambutan akan datangnya bulan yang mulia. Ya, kabar gembira akan kedatangan bulan yang agung, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana ketika masuk bulan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan dibuka pintu-pintu surga, akan dikunci pintu-pintu neraka, akan dibelenggu syaitan-syaitan, bahkan syaitan yang paling jahat. Kemudian akan ada penyeru, wahai orang-orang yang pencari kebaikan, sambutlah bulan ini. Dan akan dikatakan, wahai pelaku keburukan, berhentilah kalian. Kemudian bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan, pun Allah SWT akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, bahkan setiap malam di bulan ini. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin." Akan diberikan 5 keutamaan bagi umatku di bulan Ramadan. Lam tu'taha ummatun qablahum, yang belum pernah Allah berikan kepada umat sebelum mereka. Keutamaan yang pertama, khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih indah, ya, lebih harum di sisi Allah, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian keutamaan yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat akan memohonkan ampun bagi mereka sampai mereka berbuka puasa. Subhanallah. Orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan puasa, maka selama dia berpuasa, mulutnya itu lebih harum, lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah. Ya. Kemudian para malaikat setiap waktu memohonkan ampun untuk mereka. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma barik lahum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah mereka. Ya Allah, berkahilah ya mereka, orang-orang yang
berpuasa tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya akan menghiasi surganya setiap hari. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, yushiku ibadiyas salihuna an yulku anhum al al-maunata wal adha. Hampir-hampir hambaku itu akan dicabut darinya rasa lelah dan derita ya. Seakan-akan wa yusiru ilaik ya, wa yasiru ilaik ya. Seakan-akan mereka lepas dari kelelahan dunia, maksudnya hampir-hampir mereka itu dimasukkan ke dalam surga sehingga lepas semua beban mereka ya. Kemudian keutamaan yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatul jin fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Dan akan dibelenggu ya setan-setan yang jahat sehingga mereka nggak bisa lagi mengganggu orang yang beriman tersebut seperti mereka mengganggu di bulan selain bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin, akan diampuni dosa-dosa mereka orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan ya penuh dengan keikhlasan, keimanan, ihtisaban dan juga mengharap pahala hanya dari sisi Allah di akhir Ramadan. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, ahia Lailatul Qadar, apakah itu di malam Lailatul Qadar? Kemudian Nabi menjawab, tidak. Ampunan Allah itu tidak hanya di malam Lailatul Qadar ya. Walakin al-amilu innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Akan tapi orang yang beramal itu kelak Allah akan sempurnakan pahala mereka setelah mereka menunaikan amalan mereka. Nah, hadis ini walaupun para ulama hadis ya mengkritisi akan kesohihannya karena di dalamnya ada kelemahan sanadnya, akan tetapi sebagian makna dari hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis sahih yang lainnya seperti wangi harum mulut yang berpuasa lebih harum dari eh, minyak kasturi, kemudian didoakan para malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan, diampuni dosanya. Dengan hadis-hadis yang sahih lainnya, sehingga maknanya tidak tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian hadis ini juga ya menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan, sehingga menyambut bulan Ramadan ya yang sebulan atau sebulan lebih ya. Sekarang sudah masuk Rajab, Sya'ban, setelah itu Ramadan ya. 2 bulan kurang lah ya. Tentu hal yang semestinya di disambut oleh kita orang yang beriman dengan keutamaan-keutamaan banyak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dari hadis-hadis ini ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kita untuk memahaminya dan memudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kemudian Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk istiqomah, untuk lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, diberikan tenaga, diberikan kekuatan, diberikan harta, diberikan waktu, kesehatan, dan eh, semua upaya yang Allah berikan agar kita semangat nanti beribadah di bulan Ramadan. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ilaihi siratan mustaqima. Allahumma aslih lana ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا
Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab, nggak, Ustaz? Naam, tafadhal. Kami persilahkan kepada jamaah yang hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand, kami persilahkan kepada Abi Yahya, bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya 3 pertanyaan, Ustaz. Masya Allah, banyak ya. Banyak. Ya, Baik. yang pertama, ini kan udah menjelang Ramadan ya, kira-kira 2 bulan lagi. Nah, bolehkah kita ini misalkan puasa sunnahnya itu untuk latihan saja niatnya? Latihan supaya nanti di bulan Ramadan itu uh, apa yang dilakuin sekarang jadi terbiasa di bulan Ramadan gitu, Ustaz. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Nah, dianjurkan Rasulullah SAW bahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, bahkan di dalam riwayat ya, disebutkan bahwa sebulan penuh Rasulullah SAW berpuasa. Ya, Wallahu ta'ala alam. Ah, Jadi boleh kita yang melatih puasa dari sekarang. Nah, yang kedua, Ustaz, ah, hukum iktikaf yang hanya sebentar saja, Ustaz. Jadi kita habis tarawih gitu, kira-kira kalau umpama tarawih selesai jam setengah 9, kita di masjid itu cuma sampai jam setengah 10. Itu apa sudah terhitung iktikaf, Ustaz? baik. Eh, Berkaitan dengan itikaf, ya, insya Allah nanti ada babnya tentang itikaf. Ala kulli hal secara umum ya, para ulama khilaf tentang batasan itikaf sebenarnya. Ada yang mengatakan eh, sehari semalam, ada yang mengatakan dengan waktu tertentu. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal ya, Allah SWT berfirman walikulli darajatim mimma amilu ya, walikulli darajatim mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan pahala derajat di sisi Allah sesuai apa yang diamalkan. Nah, jika kita memang mampu sebentar, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya. Jika kita mampu lebih lama lagi dan mengkhususkan waktu untuk itikaf lebih lama, apalagi sampai 10 malam terakhir, ya semoga Allah SWT memberikan derajat amalan 10 malam terakhir tersebut. Wallahu ta'ala. Pertanyaan terakhir, Ustaz, ah, apa hukumnya apabila kita ada uzur sehingga kita tidak menunaikan sholat taraweh, misalkan sakit gitu atau lagi di perjalanan, jadi hanya sholat isya saja bersama dengan imam lalu pulang gitu. Baik, ya, apabila ada uzur, maka Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tidak membebani kita kecuali apa yang kita sanggupi. Naam, sangat dianjurkan kaum muslimin memakmurkan ibadah di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malamnya, khususnya qiyamul lail, ya, di antaranya salat tarawih bersama imam di suatu masjid bersama kaum muslimin itu sangat dianjurkan, apalagi bagi lelaki. Menghidupkan malam-malam tersebut dengan salat tarawih, dengan qiraatul Quran, dengan berdoa, dengan berzikir dan yang lainnya. Maka apabila kita ada uzur, maka dimaafkan. Fattakullah mastata'tum. Allah berfirman, bertakwalah kalian semampu kalian. Akan tetapi, apabila kita tidak mampu melakukannya berjamaah, maka jangan sampai kita luput
untuk melaksanakannya di rumah, walaupun sendirian. Kalau ada keluarga, berjamaah dengan keluarga kita di rumah. Itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam.